Halo YouTube lovers, bertemu lagi dalam channel Designs. Terima kasih atas kesetiaan kamu dalam menunggu video-video menarik di channel ini. Dalam video sebelumnya, kami sudah membahas berbagai pandemi penyakit mematikan dalam sejarah peradaban manusia sejak era abad ke-15. Bagi kamu yang belum menontonnya, silahkan untuk mengklik link di kanan atas dari video ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas asal-usul terjadinya suatu bangsa dan negara. Dan salah satu negara yang selalu menjadi perdebatan orang-orang di akhir-akhir ini adalah negara Israel. Ya, banyak orang yang memperdebatkan tentang asal-usul negara ini sejak dimulai konflik dengan Palestina. Namun, sebelum kita memulai pembahasan kita, silakan kamu menekan tanda jempol ke atas dan subscribe channel ini untuk membuat kami semakin bahagia dan membuat konten menarik lainnya, sehingga membuat kamu dapat menikmati video-video menarik dari channel ini. Bila mengacu kepada lebih dari 3000 tahun yang lalu, atau sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, saat itu hidup seorang Ibrani yang bernama Yakub, yang merupakan leluhur bangsa Israel. Nama Yakub kemudian diganti menjadi Israel. Israel memiliki 12 orang anak: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar, dan Gad, Asher, Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Keturunan mereka lah yang disebut dengan 12 suku Israel. Ke-12 suku ini disebut sebagai anak-anak Israel. Keturunan Israel menempati tanah warisan dari bapak leluhurnya Abraham, yang disebut Kanaan, dengan meliputi daerah semenanjung Mediterania hingga ke Laut Mati. Yusuf merupakan anak kesayangan dari Israel, hingga menimbulkan kecemburuan dari saudara-saudaranya. Sampai pada puncaknya, saudara-saudara Yusuf tanpa sepengetahuan ayahnya menjual ke pedagang budak yang lewat dan menuju ke Mesir. Namun, karena Yusuf memiliki kecerdasan dan kepandaian yang luar biasa dan menjadi berguna bagi Fir'aun, penguasa Mesir kuno saat itu, Yusuf mendapatkan kepercayaan terbesar yang diberikan oleh Fir'aun, yaitu stempel otoritas pemerintahan Mesir yang dapat mengatur seluruh kebijakan bagi bangsa Mesir pada saat itu. Dengan dipercayakannya Yusuf oleh Fir'aun, Yusuf memiliki kedudukan setingkat di bawah Fir'aun. Dapat diibaratkan, Yusuf menduduki posisi Perdana Menteri pada zaman Mesir kuno, yang mana Fir'aun hanya menjadi simbol raja yang berkuasa. Setelah memerintah beberapa tahun, terjadilah musim pacaklik di daerah Timur Tengah dan tidak terkecuali daerah Kanaan. Tetapi, karena kepandaian dan hikmah yang dimiliki oleh Yusuf pada saat itu, bangsa Mesir dapat terhindar dari musim kelaparan saat itu. Saat terjadi musim kelaparan yang sangat hebat di tanah Kanaan, Israel mengutus anak-anaknya untuk membeli bahan pangan di Mesir, karena mereka mendengar kabar bahwa Mesir terhindar dari musibah kelaparan itu. Dan mereka pun terkejut karena mereka mendapati Yusuf, saudara yang mereka buang itu, telah menjadi penguasa di tanah Mesir. Dengan kemurahan hati Yusuf, seluruh keluarga besar Israel akhirnya mengungsi ke tanah Mesir dan tinggal di tanah Goshen. Dengan tinggalnya orang-orang Israel di tanah Mesir, mereka mulai mengabdikan kepandaian dan daya pikir mereka di Mesir
dan menjadikan Mesir ke puncak kejayaan di zaman Mesir kuno. Tetapi, karena kepandaian orang-orang Israel itu juga membuat orang Israel memiliki status sosial lebih tinggi dari orang-orang Mesir, baik dalam ekonomi, kecerdasan, paras, dan rupa mereka jauh lebih cakap daripada penduduk asli Mesir. Sehingga, keturunan Israel semakin mendominasi perekonomian dan menjadi majikan-majikan dari penduduk asli Mesir. Karena itu, Raja Mesir atau Firaun merasa bahwa keturunan Israel dapat menjadi ancaman bagi kebudayaan pemerintahan Mesir. Karena keturunan Israel ini sudah terlalu mendominasi ke perekonomian di level masyarakat kala itu. Hingga pada masa pemerintahan Firaun Ramses, mulailah membuat berbagai kebijakan untuk mempersulit para penduduk keturunan Israel. Mulai dari menaikkan pajak, mempersulit izin usaha, hingga puncaknya adalah kebijakan untuk mengharuskan keturunan Israel sebagai budak pekerja untuk membangun kota Pitom dan Ramses. Masalah rasis yang dialami oleh keturunan Israel ini juga dialami oleh para penduduk era modern ini yang masih mendiskriminasikan ras tertentu. Karena bangsa Israel ditindas dan menempati kasta terendah dalam lapisan masyarakat, mereka memutuskan untuk kembali ke tanah bapa leluhurnya Kanaan. Tetapi proses ini tidaklah mudah, karena keturunan Israel saat itu telah disamakan dengan budak. Dan dalam tradisi perbudakan saat itu, manusia yang telah menjadi budak tidak bisa bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Budak saat itu sudah diperlakukan sama seperti hewan peliharaan. Mereka tidak boleh pergi kemanapun melakukan keinginan mereka tanpa seizin tuannya. Keturunan Israel akhirnya bisa diizinkan kembali ke tanah Kanaan, disertai dengan berbagai kejadian alam yang aneh, seperti yang pernah kami ceritakan di Kiamat Prasejarah Mesir Kuno Part 1 dan Part 2. Bagi kamu yang belum nontonnya, bisa klik link di kanan atas dari video ini. Keturunan Israel saat itu dengan gembiranya keluar ke tanah Mesir untuk kembali ke tanah kelahiran mereka di Kanaan. Namun dalam proses kembalinya mereka ke tanah Kanaan tidaklah mudah, karena mereka harus berputar-putar di padang gurun dan hampir satu generasi punah dalam perjalanan itu. Ketika mereka kembali ke tanah Kanaan, tanah itu sudah mengalami perubahan yang sangat jauh dari sewaktu mereka meninggalkannya. Tanah itu kini telah didiami oleh bangsa dan suku-suku lain, di antaranya Moab, Asyur, dan Filistin. Peradaban mereka telah berkembang dan persenjataan mereka jauh lebih modern daripada bangsa Israel saat itu. Bangsa Israel yang saat itu datang sebagai perantau harus siap berperang untuk menghadapi bangsa-bangsa kuat yang ada di sana. Dan memang, saat itu bangsa Israel tercatat bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sana dengan sangat kebetulan. Ya, mereka memang menang dengan kebetulan. Karena dari sisi manapun, baik dari kesiapan mental perang, persenjataan dan strategi, dan fisik, bangsa Israel bukanlah lawan yang sepadan. Setelah kembalinya mereka ke tanah Kanaan, bangsa Israel selalu hidup dalam peperangan dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Saat itu, situasi politik di bangsa Israel pun sering bergejolak untuk saling menguasai. Hingga pada akhirnya, para kepala suku Israel
meminta kepada Nabi Samuel yang saat itu menjadi pemimpin agama terkemuka di kaum Israel untuk mengangkat seorang raja untuk mempersatukan bangsa Israel pada saat itu. Karena tanpa kehadiran seorang raja membuat bangsa Israel kesulitan untuk bersatu melawan musuh-musuhnya dalam lingkungan kesukuan mereka. Hingga di sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Israel mengangkat rajanya yang pertama yang bernama Saul. Dengan dinobatkannya Saul sebagai raja, membuat bangsa Israel menjadi kerajaan yang berdaulat, memiliki struktur tatanan negara dan bala tentara dengan persenjataan yang resmi sebagai negara yang berdaulat. Nah, itulah sejarah singkat bangsa Israel hingga menjadi sebuah bangsa. Dalam episode selanjutnya, kita akan membahas perkembangan bangsa Israel dalam kenegaraannya, sehingga terbentuknya negara Palestina. Jangan lupa untuk klik like dari video ini dan share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton.